Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Wiki Adrian hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak perekonomian Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di idxchannel.com dan pemirsa mari kita simak Market Review selengkapnya. Pemirsa, pertumbuhan perekonomian di kuartal 2 tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 4,04%, bahkan kinerja ekonomi berhasil menyentuh kembali di atas 5%, tepatnya di 5,12% secara tahunan. Ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 2025 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 4,04%. Kinerja pertumbuhan ekonomi nasional di sepanjang kuartal 2 tahun 2025 tercatat mengalami lonjakan yang signifikan setelah sempat tumbuh negatif di kuartal 1, yaitu dari minus 0,98% menjadi 4,04%. Bahkan pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 berhasil menembus di atas 5%, atau tepatnya 5,12% jika dibandingkan dengan kuartal 2 tahun 2024. Sedangkan kinerja ekonomi Indonesia pada semester 1 tahun ini terhadap semester 1 tahun lalu mengalami pertumbuhan sebesar 4,99%. Sementara itu, 5 lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian di kuartal 2 adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan yang menunjukkan pertumbuhan positif. Berbagai sumber untuk IDX Info. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini, pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2025 tembus 5,12%. Sudah terhubung melalui video conference ada Prof. Telisa Aulia Valianti, ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan juga ada Bapak Ajib Hamdani, Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal Kadin Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam tema yang kemudian ini sangat menarik, bahkan belakangan ini menjadi perbincangan begitu, banyak yang menyampaikan apakah ini kemudian menjadi sebuah data yang menggambarkan kondisi di lapangan, apalagi memang ada istilah rojali atau rombongan jarang beli atau rohana rombongan hanya nanya begitu ya. Dan ini kemudian disampaikan banyak oleh masyarakat begitu. Saya ke Prof. Teli terlebih dahulu. Prof, ini data yang kemudian beberapa waktu yang lalu dirilis oleh BPS. Sejauh mana ini kemudian cukup sejalan dengan konsensus ekonom, atau Anda melihat ada satu hal yang cukup berbeda? Iya, seperti kita ketahui ya, sudah banyak analisis juga yang muncul kemarin ya, bahwa memang ini melebihi ekspektasi para ekonom. Namun memang begini, kita memang harus melihatnya secara objektif ya. Kalau kami tentu dari ekonom yang independen, kita yang melihat secara objektif gitu. Memang di atas konsensus begitu. Nah, itu sebetulnya proyeksi di atas konsensus pernah terjadi, namun gap-nya itu terlalu tinggi ya. Jadi antara yang diproyeksikan oleh ekonom yang dirata-ratakan itu dibandingkan dengan aktual yang terjadi memang agak cukup jauh. Jadi biasanya kan selisih berapa basis point gitu. Kalau ini kan cukup tinggi selisihnya dari ekspektasi, karena ekonomi itu kemarin banyak yang memprediksikan di kisaran 4,7, even maksimum pun di 4,9 begitu ya. Jadi ketika 5,12 itu kan agak jauh dari rentang tersebut seperti itu. Nah, ini yang karena biasanya para ekonom itu memproyeksikan punya model-model berdasarkan data historis, berdasarkan pola-pola data seperti itu, dan melihat kepada perilaku dari variabel yang disebut sebagai leading economic indicator. Nah, kemarin leading economic indicator-nya itu menunjukkan perlambatan. Nah, namun ini peningkatan yang cukup pesat, sehingga itulah yang disebut kenapa kok ini agak berbeda. Namun demikian kita tetap harus menunggu penjelasan dari pemerintah, karena pemerintah sendiri cukup yakin dengan data tersebut. Nah, baiknya memang didiskusikan sih, jadi diskusi khusus untuk para ekonom misalkan ya, yang lebih detail, karena kan kalau di publik di umum kan mungkin lebih ke kulit-kulitnya saja, tetapi nanti mungkin perlu dijelaskan untuk para ekonom yang memang biasa menangani data itu sehari-hari, sehingga nanti ada kesamaan, oh seperti ini. Mungkin dari para ekonom juga ada hal-hal yang belum terinfo atau belum terupdate. Nah, ini kan jadi itu sih sebetulnya bagaimana nanti mempertemukan antara penjelasannya itu loh,
ini kenapa Baik. naik, ini kenapa turun, itu mungkin yang kita butuhkan sih. Baik, dari teman-teman ekonom tentunya punya indikator-indikator kuat mengapa kemudian konsensus itu kemudian keluar. BPS juga demikian, pemerintah juga punya indikator-indikator yang memang diyakini begitu itu menggambarkan kondisi di lapangan. Tapi at the end of the day, ketika misalnya data yang disampaikan oleh BPS tidak kemudian menggambarkan apa yang terjadi di lapangan, konsekuensi yang terburuk apa sebetulnya, Prof. Teli, menurut Anda? Ya, jadi ini kepercayaan investor sih ya terutama. Karena kan gini, investor itu selalu membuat klien update. Seperti saya pernah menjadi ekonom bank itu salah di ya sekuritas juga, itu kita selalu ketemu dengan investor dan kita diminta updating dan biasanya di situ ekonom-ekonom bank juga sudah menyampaikan seperti ini. Nah, kalau itu berbeda, nanti kemudian akan dipertanyakan oleh para investor, mengapa datanya tidak sesuai dengan prediksi. Karena tadi biasanya walaupun ada meleset sedikit tapi tidak sejauh ini. Jadi artinya kredibilitas mengenai data kita itu yang khawatirnya juga dipertanyakan. Nah, itu konsekuensi terburuk sih sehingga nanti investor menjadi kurang percaya dengan data-data kita. Karena kan mereka kalau mau invest tuh harus lihat data nih sektor mana yang growing dan seterusnya. Misalkan nih kemarin dirilis kita juga cukup kaget ya jasa lainnya tuh melonjak banget sampai ke growth-nya itu kalau tidak salah ini 11,31%. Nah, nanti mereka jasa lainnya apa ya? Saya harus invest di jasa lainnya dong gitu. Nah, mereka akan tanya secara detail karena biasanya di ekonom-ekonom itu kami juga sudah punya data korporasi. Nah, biasanya ada korelasi yang erat antara data-data korporasi yang memang itu datanya sudah go public, perusahaan-perusahaan besar yang bisa mewakili dari sektor-sektor itu. Kalau beda itu nanti dipertanyakan. Nah, itu Baik. nanti konsistensi dari data kita itu sih. Tapi makanya tadi ya masukan dari pengusaha seperti Apindo ya, dari Mas Ajib ataupun Kadin ataupun nanti dari masukan dari maksudnya komunikasi dengan BPS-nya sendiri untuk menjelaskan kepada para pelaku ataupun kepada kita yang para ekonom ini ataupun ya pihak-pihak yang interest dengan ini ya untuk menjelaskan. Itu sih penjelasan-penjelasan komponen harus di breakdown lagi. Nah, itu mungkin breakdown-nya itu yang harus lebih didiskusikan seperti itu. Baik, saya ke Pak Ajib. Pak Ajib, sebetulnya kondisi di lapangan dari point of view Anda sebagai perwakilan pelaku usaha, apakah penurunan daya beli, kemudian keberadaan dari Rojali dan juga Rohana itu memang apakah betul-betul terjadi dan sejauh mana ini kemudian merupakan dampak yang dirasakan oleh teman-teman pengusaha dan pada saat melihat data yang dirilis oleh BPS, kaget atau enggak, Pak Ajib? Ya, Mas Wiki, dunia usaha juga cukup kaget lah ya dengan angka 5,12%. Tapi begini, kalau kita lihat tadi Prof. Telisa juga menyampaikan Mas Wiki bahwa pertumbuhan ekonomi 5,12% ini kan sesuatu yang perlu di-exercise lebih detail dan lebih dalam. Karena kalau kita lihat Mas Wiki bahwa secara siklus tahunan, itu kuartal pertama itu pasti lebih tinggi daripada kuartal kedua. Seperti halnya tahun 2024 misalnya, dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama mencapai 5,11%, kemudian di kuartal keduanya hanya mencapai 5,05%. Karena memang, dan kita pahami bersama bahwa kuartal pertama ini kan ditopang oleh siklus tahunan berupa lebaran misalnya. Ada THR, daya beli masyarakat juga naik, kemudian belanjanya juga luar biasa. Karena biasanya belanja masyarakat pada masa-masa lebaran itu mendongkrak PDB kita berkontribusi sekitar 0,1%. Sehingga kemudian ketika pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 kita catat kemarin 4,87%, makanya tadi Prof. Talisa menyampaikan para ekonom itu memprediksi hanya di kisaran 4,69 sampai dengan 4,81%. Tapi kemudian ketika muncul angka 5,12% inilah kemudian perlu dieksersis lebih lanjut. Karena begini Mas Wiki, kalau kita lihat tadi Mas Wiki menyampaikan fenomena Rojali, fenomena Rohana ini kan fenomena yang terjadi di lapangan. Itu realitas yang kita potret, kita capture secara ekonomi maupun secara sosial. Dan sebenarnya hal ini pun didukung oleh indikator makro yang lain yang namanya Purchasing Managers Index, sektor manufaktur, yaitu bagaimana pembelian dan produksi barang itu tercapture di sana. Dan kita lihat sepanjang kuartal kedua pada bulan April, Mei, Juni itu semuanya terkonstruksi Mas Wiki. Dan bahkan pada bulan April itu konstruksi paling dalam karena PMI manufaktur kita hanya di angka 46,7. Itulah konstruksi paling dalam sejak tahun 2021 masa pandemi kemarin. Dan kemudian bulan Mei juga masih terkonstruksi, bulan Juni juga masih terkonstruksi di angka 46,7, 6,9 lah, agak naik dikit. Tapi bulan Juli kemarin pun juga masih mengalami konstruksi di bawah angka 50. Artinya indikator-indikator makro ini juga menunjukkan bahwa daya beli masyarakat kita sedang suffering. Bahwa
daya beli masyarakat kita masih mengalami penurunan yang tekanan yang begitu luar biasa. Tapi Baik. kemudian kalau kita lihat Mas Wiki bahwa pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,12% itu lebih banyak ditopang oleh sektor investasi. Karena sektor investasi berkontribusi 6,99%, ini kan begitu luar biasa. Dan kalau kita lihat bedah lebih dalam, investasi kita pada kuartal kedua ini memang mencapai sekitar 477,7 triliun, Mas Wiki, di mana dari PMDE-nya mencapai 57%. Nah, angka investasi ini kan juga perlu kita bedah lebih lanjut sebenarnya, karena sekali lagi investasi yang masuk lebih banyak dari, bayangin 57% itu dari dalam negeri. Sedangkan di sektor luar negeri hanya 42%. Padahal biasanya itu hanya berimbang, angka 49, 51, dan seterusnya. Artinya kan angka investasi PMDN ini yang perlu kita exercise, sektor-sektor mana yang memang memberikan eskalasi luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi. Kira-kira begitu kondisinya, Mas Wiki. Jadi dunia usaha juga melihat bahwa ini angka yang cukup menarik. Tapi kita perlu exercise lebih dalam, begitu Mas Wiki. Ya, bahwa kemudian pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh investasi dan juga ekspor, begitu seperti yang kemudian disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa ini adalah dua penopang yang utama mendukung pertumbuhan perekonomian di kuartal 2 tahun 2025, tapi konsumsi domestik juga nggak kalah penting. Itu yang akhirnya juga harus di-capture dan juga dilihat menjadi satu hal yang memang perlu perhatian serius begitu ya. Baik, semakin menarik. Kalau boleh menambahkan sedikit Mas Vicky, bahwa memang Pak momentum pada bulan Mei kemarin kebijakan moneter kita juga memberikan relaksasi, karena waktu bulan Mei mungkin Prof. Talisa nanti bisa menambahkan bahwa waktu itu ada penurunan 25 basis poin menjadi 5,5 yang dilanjutkan di bulan Juli turun lagi menjadi 5,25. Dan kalau analisa kita dengan adanya penurunan 25 basis poin, maka potensi likuiditas kita itu lewat relaksasi cadangan itu bisa potensi 375 triliun dari sektor keuangan. Artinya memang waktu itu ada momentum untuk menambah likuiditas pasar dan menambah daya beli masyarakat. Tapi sekali lagi ini yang perlu dieksersis lebih dalam. Demikian Mas Vicky. Baik. Menarik, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Ajib dan juga Prof. Teli. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.